Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami agar kami layak bersekutu dengan Engkau yang kudus. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami dan Roh-Mu yang memimpin dan membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Selasa 14 Juli 2026, diambil dari kitab Imamat di pasal 20 ayat 26. Imamat 20 ayat 26, demikian firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Dalam bahasa Batak, dibaheni ikon gabe badia hamu diau, aina badia doau, Jehovah, napa pulik hamu sian aka bangso, asa gabe bangsoku hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita akan status kita sebagai umat Allah yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, seperti umat yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pun kepada kita menuju Kristus, tempat yang sudah disediakan bagi kita. Perjalanan kita dalam dunia ini seperti prosesi arak-arakan menuju satu tempat. Dalam perjalanan itu identitas kita atau status kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus dikatakan menjadi umat yang kudus karena Allah kudus. Untuk status itu saya sampaikan satu pantun memulai renungan ini. Pergi ke gunung melihat rusa. Rusa berlari ke dalam hutan. Mari menjaga diri dari dosa, kuduskan hidup bagi Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus sebagai umat pilihan Allah yang telah dikuduskan, yang telah dipilih, yang dikasihi, dipanggil untuk hidup kudus. Sering sekali kita salah mengartikan atau kurang memahami arti hidup kudus. Karena bagi sebagian orang kudus itu menakutkan. Sebab akan memisahkan kita dari dunia. Membuat kita jauh dari dunia. Atau merasa tidak bebas untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita. Namun firman Allah hari ini memang menjelaskan. Kudus itu berarti dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Dikhususkan untuk tujuan yang mulia. Firman Allah, aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku, menjadi milik Allah yang sangat berharga. Contoh, jika kita memiliki satu barang atau hiasan atau perhiasan yang berharga, yang mahal atau berupa dokumen penting, pastilah itu kita pisahkan dari dokumen-dokumen yang lain. Atau kalau itu barang berharga, perhiasan, pastilah kita buat itu di satu tempat dan disimpan di tempat yang paling istimewa. Karena apa? Karena barang itu memiliki nilai yang tinggi.
atau sangat penting bagi kita. Demikian juga umat Allah yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan akan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka dipisahkan atau dikhususkan. Bisa kita bayangkan proses pemilihan atau pemisahan itu dilakukan oleh Allah di Mesir ketika mereka menjadi satu bangsa yang diperbudak atau status budak. Allah melakukan 10 tulah. Mesir mengalami tulah itu, tetapi bangsa Allah yang dipilih, yang diproses itu tidak mengalaminya. Kalau rakyat di Mesir mengenai kepada mereka 10 tulah, terutama kematian anak sulung itu, tetapi untuk bangsa Allah mereka dibebaskan. Tentu yang bebas itu adalah orang yang menuruti. Ibaratnya kita dipilih, kita diajak untuk ke satu tempat, tetapi jika kita tidak mau, sementara seperti peristiwa Sodom dan Gomora, sudah disuruh keluar, tetapi yang mau keluar masih ada syarat, jangan menoleh ya. Yang menoleh, istri Lot jadi tiang garam. Maka umat ini pun adalah orang yang mau. Mari keluar dari perbudakan, dan ketika mereka sudah mau keluar, dipisahkan. Artinya supaya mereka berbeda, tidak menjadi serupa lagi dengan orang-orang yang di sana, bukan secara fisik saja atau tempat dipisahkan, tetapi supaya mereka dikeluarkan, dibebaskan, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Itu yang menjadi alasan disampaikan oleh Musa kepada Raja Firaun. Supaya mereka tidak lagi menyembah ilah yang disembah oleh orang Mesir. Tetapi mereka menyembah Allah yang telah membebaskan mereka. Jadi kudus adalah diistimewakan, berbeda, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, bukan berarti keluar dari lingkungan sosial masyarakat, tetapi berbeda secara prinsip, gaya hidup, dan karakter. Kalau dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, kita umat pilihan yang memiliki status kudus tadi balas dengan kebaikan. Kalau dunia mengandalkan jalan pintas untuk meraih sesuatu seperti suap atau kebohongan, kita memilih integritas yang baik. Saat lingkungan dipenuhi gosip atau kepahitan, kita memilih hidup yang membangun dan membawa damai. Jadi dipisahkan untuk membawa kebaikan, menjadi garam dan terang bagi dunia. Terang di tengah kegelapan, bukan menambah kegelapan. Tidak turut melakukan tindakan-tindakan kegelapan. Itu dia, diistimewakan, dipisahkan. Kita kudus karena Allah kita kudus. Jadi bukan karena kita sudah mampu hidup kudus atau sudah tidak pernah lagi melakukan kesalahan, tetapi karena Allah yang menguduskan kita dengan darah Yesus. Roh Kudus yang memanggil, mempersekutukan kita di dalam satu persekutuan. Bukan karena kita sudah hidup benar, sekali lagi, tapi karena kuasa Allah dalam rohnya lah yang telah menguduskan kita. Roh Kudus yang memanggil, menyatukan, mempersekutukan kita dalam satu persekutuan yang kudus, yaitu gereja. Maka kuduslah kita karena Allah kudus. Dasarnya karena Allah kudus. Pantun penutup. Ke pasar baru membeli kain tenun bermotif indah. Kita dipisahkan dari yang lain menjadi milik Tuhan yang terindah. Tuhan mau memberkati, menolong kita, asal kita tetap di dalam kasih-Nya dan mau menuruti apa yang Tuhan arahkan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih-Mu yang telah menyertai kami dan oleh karena Engkau telah menguduskan kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami umat yang mendengar firman-Mu yang kudus. Karena firman-Mu itu kudus, biarlah firman-Mu yang bekerja di hati kami. Dan Allah yang kudus yang kami ikuti, biarlah kami boleh dikuduskan oleh roh-Mu yang kudus Tuhan dan dituntun untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan yang baik,
Kami memohon jika ada di tengah-tengah kami umat-Mu yang mendengar firman ini sedang mengalami pergumulan, biarlah semuanya boleh menyerahkannya kepada Tuhan. Jika ada yang sedang menyimpang, Tuhan bawa kembali ke jalan yang benar. Kami memohon pengasihan-Mu Tuhan, untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan yang Maha Tahu dan mengenal kami masing-masing, bahkan bangsa dan negara dunia yang penuh dengan pergumulan. Tuhan yang dapat memulihkan, Tuhan yang dapat menguduskan. Karena itu nyatakan kuasa kasih-Mu, pengudusan-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, pun di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, berkati umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari kelahiran ataupun hari pernikahan. Biarlah semua semakin bersyukur karena Tuhan yang telah memberi umur panjang dan kebahagiaan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Ampuni kami atas segala kekurangan kami dan sempurnakan doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.